Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mem Christine selaku guru pembimbing mata kuliah metode penelitian bisnis. Pada saat ini saya akan memperkenalkan nama saya Gunan Wisono dari jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Bisnis. Dan sebelum saya mulai, judul proposal saya yaitu pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, masuk latar belakang. Mengelola karyawan merupakan salah satu kunci kesuksesan sebuah organisasi bisnis. Tugas manajer sumber daya manusia dalam mengelola karyawan diantaranya adalah tentang bagaimana upaya yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja menjadi pertimbangan penting bagi karyawan untuk loyal dan bertahan pada sebuah perusahaan. Kepuasan kerja karyawan adalah topik menarik untuk dijadikan suatu kajian dalam sebuah penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya memberikan informasi yang menarik mengenai determinan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, kepuasan kerja karyawan yang menurun akibat lingkungan kerja yang buruk. Yang kedua, perselisihan sesama karyawan yang sering terjadi. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kerja karyawan? Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kerja karyawan. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang administrasi, khususnya manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, kajian teoritis lingkungan kerja, pengertian lingkungan kerja. Pengertian lingkungan kerja menurut Armstrong, the work environment consists of the system of work, the design of jobs, working condition, and the ways in which people are treated at work by their manager and CEO workers. Lingkungan kerja terdiri dari sistem kerja, desain pekerjaan, kondisi kerja, dan cara-cara di mana orang diperlakukan di tempat kerja dengan manajer mereka dan rekan kerja. Menurut Nitisemito adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan dapat mempengaruhi mereka dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Menurut Sedarmayanti, mendefinisikan lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya, di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerja baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Sementara itu, menurut Saidam, yang mendefinisikan lingkungan kerja sebagai keseluruhan sarana prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melaksanakan pekerjaan, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah suatu kondisi di mana para karyawan bekerja dalam suatu sembilan perusahaan yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lingkungan kerja dapat dikatakan baik apabila karyawan dapat bekerja dengan optimal, tenang, dan produktivitasnya tinggi. Selanjutnya, indikator lingkungan kerja yang nyaman. Secara garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik adalah semua yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Nitisemito, beberapa hal yang dapat mempengaruhi semangat dan
kegairahan kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pewarnaan. Yang kedua, kebersihan. Yang ketiga, pertukaran udara. Yang keempat, penerangan. Yang kelima, musik. Yang keenam, keamanan. Yang ketujuh, kebisingan. Berdasarkan uraian beberapa ahli mengenai indikator-indikator lingkungan kerja fisik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator lingkungan 10 kerja fisik itu meliputi: yang pertama, pewarnaan ruangan. Yang kedua, kebersihan. Yang ketiga, pertukaran udara. Yang keempat, penerangan. Yang kelima, keamanan. Yang keenam, kebisingan. Yang ketujuh, pewarnaan. Selanjutnya, kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja. Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Selanjutnya, teori kepuasan kerja. Teori kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang membuat sebagian orang lebih puas terhadap suatu pekerjaan daripada beberapa lainnya. Teori ini juga mencari landasan tentang proses perasaan orang terhadap kepuasan kerja. Ada beberapa teori tentang kepuasan kerja, yaitu faktor. Teori-teori ini menganjurkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivators dan hygiene factor. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja menurut Kreitner dan Kinichi, yaitu sebagai berikut. Penemuan kebutuhan net fulfillment. Kepuasan ditentukan oleh tingkat karakteristik pekerjaan, memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, perbedaan. Disadvantages. Kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang diperoleh individu dari pekerjaannya. Bila harapan lebih besar dari apa yang diterima, orang akan tidak puas. Sebaliknya, individu akan puas bila menerima manfaat di atas harapan. Yang berikut pencapaian nilai atau value attainment. Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting. Yang berikut keadilan atau equity. Kepuasan merupakan fungsi seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja. Yang berikut komponen genetik komponen. Kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Selanjutnya, hal ini menyiratkan perbedaan sifat individu mempunyai arti penting untuk menjelaskan kepuasan kerja di samping karakteristik lingkungan pekerjaan. Selain penyebab kepuasan kerja, ada juga faktor penentu kepuasan kerja. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri atau work itself. Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang kedua, hubungan dengan atasan atau supervision. Kepemimpinan yang konsisten berkaitan dengan kepuasan kerja adalah tenggang rasa atau consideration. Hubungan fungsional mencerminkan sejauh mana atasan membantu tenaga kerja untuk memuaskan nilai-nilai pekerjaan yang penting bagi tenaga kerja. Yang ketiga, teman sekerja atau workers. Teman kerja merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain, baik yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaannya. Yang keempat, promosi atau promotion. Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. Yang kelima, gaji atau upah atau pay. Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang dianggap layak atau tidak. Korelasi merupakan kerja hubungan antara kepuasan kerja dengan variabel dapat bersifat positif atau negatif. Selanjutnya, kajian empiris. Penelitian yang relevan. Penelitian
atau tahun judul, variabel hasil penelitian. Menurut Ririn Prihatin, pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, studi kasus pada perusahaan manufaktur PT Borneo, Melintang Buana Ekspor. Kompensasi lingkungan kerja kiranya dapat mempengaruhi positif dan signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Menurut Bagus Kisworo, hubungan antar motivasi, disiplin, dan lingkungan kerja dengan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan Sanggar Kegiatan Belajar X Karasidenan, Semarang, Jawa Tengah. Motivasi, disiplin, lingkungan kerja, kinerja hasil penelitian menyatakan bahwa lingkungan kerja dengan kinerja PTK di SKB X Karasidenan, Semarang berhubungan secara positif. Yang berikut tabel sebelah kanan penelitian atau tahun. Menurut Ririn Prihatin, judul pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, studi kasus pada perusahaan manufaktur PT Borneo Melintang Buana Ekspor, variabel kompensasi lingkungan kerja kinerja. Hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Berikut menurut Bagus Kisworo, hubungan antara motivasi, disiplin, dan lingkungan kerja dengan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan Sanggar Kegiatan Belajar X Karasidenan, Semarang, Jawa Tengah. Variabel motivasi, disiplin, lingkungan kerja, kinerja. Hasil penelitian menyatakan bahwa lingkungan kerja dengan kinerja PTK di SKBX Karasidenan, Semarang berhubungan secara positif. Selanjutnya, kerangka berpikir. Organisasi selaku induk kerja menuntut agar setiap karyawan untuk selalu bekerja dengan produktif. Salah satu cara agar para karyawan tetap bekerja dengan produktif yaitu dengan menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Selanjutnya, hipotesis. Penelitian berdasarkan asumsi-asumsi dan pendapat para ahli di atas. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah H0, tidak terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. HA, terhadap pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, bab 3, jenis penelitian. Jenis penelitian ini ada penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat kausal, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan variabel dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel independen menurut Sugiono. Yang berikut tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pajak Pelayanan Pertama Manado dan dilakukan selama 3 bulan dari tanggal 7 Maret sampai 9 Juni 2020. Selanjutnya, pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Data dalam laporan penelitian ini bersifat kuantitatif karena data diperoleh dengan mengukur nilai beberapa variabel dalam sampel atau populasi. Data kuantitatif yang data atau keterangan yang berupa angka-angka, tabel atau bagan. Selanjutnya, sumber data. Menurut Sugiono, mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan penelitian, data yang digunakan dibagi menjadi ke-8 klarifikasi. Sumber data yang sumber dan primer, sumber data sekunder. Sumber data ini juga menjadi hal yang penting karena akan menjadi bahan pertimbangan untuk metode pengumpulan data. Berikut uraian dari klarifikasi sumber data dalam penelitian ini. Yang pertama, data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, menurut Sugiono. Dalam hal ini adalah data tanggapan langsung dari karyawan melalui pengisian kuesioner menurut wawancara. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Menurut Sugiono, dalam hal ini data yang didapatkan seperti dokumen dari perusahaan, literatur, artikel internet, dan informasi lain yang dianggap relevan menunjang dalam penelitian ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, interview, wawancara. Wawancara digunakan sebagai studi pendahuluan untuk penemuan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Penulis mengadakan tanya jawab dengan 5 karyawan lapangan pada Deb Grasbeck. Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan penulis tidak untuk diolah, tetapi hanya sebagai pengumpulan data pada saat observasi awal. Yang kedua, kuesioner atau angket. Pengumpulan data dengan cara memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada sampel penelitian, yaitu responden, untuk dijawab, menurut Sugiono. Selanjutnya, definisi operasional. Operasionalisasi variabel merupakan penguraian variabel penelitian ke dalam subvariabel, penelitian dimensi indikator, subvariabel, dan pengukuran. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang akan diteliti, yaitu lingkungan kerja X sebagai variabel bebas serta kepuasan kerja Y sebagai variabel terikat. Berikut ini disajikan tabel mengenai konsep dan indikator variabel. Di sebelah kanan ada tabel lingkungan kerja menurut Siagan, bangunan tempat kerja, peralatan, fasilitas, tersedia sarana angkutan. Keselamatan kerja, peralatan kerja yang memadai, fasilitas kerja karyawan, transportasi. Yang berikut, kepuasan kerja menurut Fatzal-Rifai. Isi pekerjaan, supervisi, organisasi dan manajemen, kesempatan untuk maju, rekan kerja, kondisi pekerjaan. Pekerjaan yang menarik dan menantang, hubungan yang baik dari pimpinan kepada bawahan, situasi dan kondisi kerja yang stabil, kegiatan promosi yang adil, hubungan harmonis sesama antara rekan kerja, sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh yang teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Menurut Sugiono, hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 100 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah sama dengan jumlah populasi, yaitu 57 karyawan, lapangan Departemen Grasbeck Power Distribution. Selanjutnya, skala pengukuran. Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 5. Alternatif jawaban diberi nilai sebagai berikut. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Sebelah kanan ada tabel. Yang pertama sangat tidak setuju atau STS, yang kedua tidak setuju atau TS, yang ketiga kurang setuju atau KS, yang keempat setuju atau S, yang kelima sangat setuju atau SS. Selanjutnya, bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi responden. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Pelayanan Pajak Pratama Manado yang karyawannya berjumlah 57 orang. Dari jumlah populasi tersebut dijadikan sebagai sampel penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling jenuh di mana semua anggota populasi yang ada dijadikan sebagai sampel semua. Selanjutnya, karakteristik responden penelitian. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 57 responden yang merupakan karyawan PT Pelayanan Pajak Pratama Manado, dapat diketahui gambaran tentang jenis kelamin, usia, dan pendidikan. A. Deskripsi jenis kelamin responden. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari pembagian kuesioner atau angket
maka diperoleh data tentang jenis kelamin responden. Yang pertama, distribusi jenis kelamin responden. Nomor jenis kelamin frekuensi. Yang pertama, laki-laki berjumlah 38. Yang kedua, perempuan berjumlah 19. Total jumlah 57. Berdasarkan penelitian dijelaskan bahwa sebagian besar responden penelitian di Manado adalah laki-laki yaitu 38 orang, sedangkan responden wanita sejumlah 19 orang. Selanjutnya, deskripsi variabel penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data-data deskriptif yang ada pada variabel penelitian ini yang terdiri dari lingkungan kerja X dan kepuasan kerja Y. Hasil dari analisis deskriptif mengenai pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Pelayanan Pertama Pajak Manado adalah sebagai berikut. Lingkungan kerja, bangunan tempat kerja, peralatan, fasilitas, tersedianya sarana angkutan, keselamatan kerja, peralatan kerja yang memadai, fasilitas kerja karyawan, transportasi. Yang berikut kepuasan kerja, isi pekerjaan, supervisi, organisasi dan manajemen, kesempatan untuk maju, rekan kerja, kondisi pekerjaan, pekerjaan yang menarik dan menantang, hubungan yang baik dari pimpinan kepada bawahan, situasi dan kondisi kerja yang stabil, kegiatan promosi yang adil, hubungan yang harmonis sesama antar rekan kerja, sarana prasarana yang memadai. Selanjutnya, pembahasan. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan sebelumnya mengenai variabel lingkungan kerja, dan hasil tersebut telah menunjukkan bahwa lingkungan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Penelitian yang didukung oleh menurut Ririn prihatin pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Studi kasus pada perusahaan manufaktur PT Borneo Melintang Buana Ekspor, kompensasi lingkungan kerja kinerja, terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Sudin yang menyatakan bahwa lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga dengan adanya lingkungan kerja yang baik dalam perusahaan sesuai teori, maka akan berdampak baik terhadap kepuasan kerja karyawan. Sebaliknya, apabila di dalam suatu lingkungan kerja yang buruk, maka akan berdampak juga dalam penurunan kepuasan kerja karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif seperti penerangan, cahaya yang tepat dan memadai, suhu udara yang segar, terhindar dari kebisingan yang bisa mengganggu konsentrasi di saat bekerja, keamanan kerja yang terjamin, dan hubungan karyawan yang harmonis, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, bab 5, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Pelayanan Pertama Manado Pajak. Artinya, jika lingkungan kerja meningkat, maka kepuasan kerja karyawan juga akan meningkat. Selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi PT Pelayanan Pertama Manado Pajak, hendaknya bisa meningkatkan lingkungan kerja yang nyaman, baik menciptakan relasi yang baik sama karyawan dan karyawan maupun atasan, memfasilitasi segala kebutuhan agar karyawan lebih nyaman, fokus, dan tentu senang dalam bekerja. Bagi peneliti, selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi lingkungan kerja di luar variabel lingkungan kerja dapat dan kepuasan kerja karyawan. Variabel yang dapat digunakan misalnya stres kerja, motivasi, budaya organisasi, kompensasi, dan komitmen organisasi, sehingga peneliti dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi
terhadap kepuasan kerja karyawan secara keseluruhan. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Mem Christine apabila ada kesalahan kata-kata atau hal lain di pembuatan proposal saya. Saya mohon maaf, dan saya juga mohon maaf apabila ada keterlambatan masukan tugas. Saya mohon maaf, saya masih tahap belajar. Sekian dari saya, terima kasih.